Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Jamaah salat Isya rahimakumullah, kita lajengaken pembahasan masalah fikih salat. Dalu punika kita lajengaken inggih menika masuk pembahasan tentang tasyahud awal. Sakderengipun kita bahas tasyahud awal, pengertian dari tasyahud awal adalah salah satu kewajiban dalam sholat yang harus dikerjakan ketika kita sudah masuk ke rakaat yang kedua. Kemudian di sini ada beberapa poin yang perlu kami sampaikan secara singkat. Yang pertama, bacaan ketika duduk tasyahud awal ada dua macam bacaan. Yang pertama adalah bacaan tasyahud. Bacaan tasyahud ini dimulai dari at-tahiyatu lillah wassalawatu watthayyibah, seterusnya sampai asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini bacaan yang pertama. Bacaan yang kedua adalah sholawat, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai dengan hamidum majid. Jadi disyariatkan ada dua macam bacaan. Ini yang pertama. Yang kedua, bacaan tasyahud hukumnya wajib, tetapi bacaan sholawat hukumnya sunnah. Makanya sebagian besar kaum muslimin di Indonesia khususnya biasanya untuk tasyahud awal ini hanya membaca tasyahudnya saja. Untuk masalah sholawat tidak dibaca. Tetapi andaikan dibaca juga tasyahud dan sholawat komplit, maka ini lebih baik. Hanya yang diwajibkan adalah tasyahudnya. Adapun sholawatnya disunahkan, tidak diwajibkan. Ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis Imam Nasai, Rasulullah bersabda, "Idza qa'attum fi kulli ruk'ataini faqulu at-tahiyatu lillah wassalawatu watthayyibah." Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan masalah tata cara duduk tasyahud awal. Untuk duduk tasyahud awal dilakukan dengan duduk iftiros, yaitu kaki kiri, telapak kaki kiri dibentangkan sebagai alas duduk, kemudian telapak kaki kanan diluruskan sambil jari-jari kaki kanan tadi dihadapkan atau ditekuk, kemudian menghadap ke kiblat. Untuk duduk iftiras ini insya Allah kita semua sudah mengamalkannya. Ini poin yang ketiga. Kemudian yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan berbagai macam lafaz tasyahud. Jadi nanti ada beberapa macam lafaz tasyahud, maka sebaiknya kita mengamalkan semuanya berganti-gantian. Ada tasyahud menurut sahabat Abdullah bin Mas'ud, ada lagi tasyahud riwayat dari Abdullah bin Abbas, ada lagi dari sahabat-sahabat yang lain, karena semuanya ini bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah nanti kita bahas beberapa macam doa tasyahud. Kemudian yang kelima, dibolehkan untuk berdoa dengan doa apapun setelah membaca tasyahud awal dan sholawat. Jadi tasyahud kemudian sholawat, setelah itu dibolehkan untuk berdoa dengan doa apapun, dipanjatkan kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Akan tetapi kalau kita tidak memanfaatkan doa di tasyahud awal, nanti kita juga disunnahkan memperbanyak doa ketika sujud dan juga ketika setelah tahiyat akhir. Jadi kalau di kaum muslimin Indonesia biasanya kurang familiar memperbanyak doa setelah tasyahud awal. Tetapi ini dibolehkan. Kemudian poin yang keenam, setelah tasyahud awal selesai, maka langsung bangkit ke rakaat ketiga dengan bertumpu pada kedua tangan. Tasyahud selesai, kita naik menuju ke arah berdiri dengan bertumpu tangan, kedua telapak tangan, kemudian sambil membaca takbir intikal, Allahu Akbar. Ini 6 poin yang berkaitan dengan tata cara tasyahud awal. Kemudian kita langsung saja masuk ke pembahasan bacaan tasyahud. Bacaan tasyahud ada beberapa macam. Malam hari ini kita membahas bacaan tasyahud dari riwayat Abdullah ibnu Mas'ud, di mana Rasulullah mengajarkan doa atau mengajarkan tasyahud. Bacaannya adalah at-tahiyatu lillah was-sholawatu wat-thayyibat. At-tahiyatu lillah was-sholawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini doa yang pertama, riwayat dari Abdullah ibnu Mas'ud. Kita sampaikan maknanya secara singkat saja. At-tahiyatu lillah, maknanya al-azamatu lillah, atau keagungan hanya milik Allah. Setiap kita baca at-tahiyatu lillah, maknanya keagungan adalah hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya penjelasannya panjang, tetapi untuk mengingat-ingat biar mudah, langsung saya tuju kepada makna yang paling menyeluruh saja, yaitu at-tahiyatu lillah, maknanya keagungan hanya milik Allah. Was-sholawatu wat-thayyibat. Was-sholawat, sholawat Imam An-Nawawi mengatakan maknanya adalah sholat. Sholat yang kita kerjakan sehari-hari itu, baik itu sholat wajib atau sholat sunnah. Berarti was-sholawatu, sholat-sholat itu juga hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna yang kedua dari sholat adalah doa, karena makna bahasa dari sholat adalah doa. Berarti at-tahiyatu lillah was-sholawatu wat-thayyibat. Keagungan milik Allah, sholat kita, doa kita hanya untuk Allah. Wat-thayyibat, thayyibat maknanya kebaikan. Berarti kebaikan juga hanya milik Allah. Karena Rasul bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha thayyib, Allah maha baik, tidak menerima kecuali yang baik saja. Sudah selesai ya. Berarti at-tahiyatu lillah was-sholawatu wat-thayyibat, maknanya keagungan hanya milik Allah. Sholat kita juga hanya untuk Allah, kebaikan juga hanya untuk Allah. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, keselamatan untuk kamu wahai nabi. Pendapat yang kuat, walaupun nabi sudah meninggal, lafaznya tetap seperti ini. Assalamu alayka, keselamatan untukmu, ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mohon keselamatan untuk nabi, keselamatan di dunia. Beliau dulu sudah selamat sampai meninggal dalam keadaan husnul khatimah tentunya, juga keselamatan di akhirat ya. Allah sudah menjamin keselamatan dunia dan akhirat. Tetapi sebagai wujud penghormatan kepada Rasulullah, kita tetap mendoakan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatullah, juga rahmat Allah, kasih sayang Allah. Rahmat adalah kasih sayang, dan kasih sayang Allah juga
semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa barokatuh, barokah juga semoga selalu dicurahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk barokah Rasul banyak. Ketika beliau hidup seluruhnya barokah, keluarganya barokah, makanannya barokah. Sekarang setelah meninggal ternyata barokahnya berwujud yang lain, yaitu ajaran Nabi Muhammad itu barokahnya luar biasa. Banyak orang-orang yang dapat hidayah masuk ke dalam agama Islam, dan ini bisa kita buktikan hari ini. Barokahnya Rasulullah itu ditunjukkan dengan ajaran agama ini semakin lama semakin berkembang. Sekarang di beberapa negara Eropa perkembangan Islam sudah luar biasa. Salah satu contoh di kota New York, kemarin wali kota New York yang baru dilantik mengumumkan seluruh masjid di New York yang jumlahnya 300-an masjid itu boleh mengumandangkan azan dengan sound system luar, khususnya untuk sholat zuhur, asar, dan maghrib. Di sana penduduk New York 11 juta itu yang muslim sudah 10%. Jumlah masjidnya sudah 300-an lebih masjid. Itu saja ternyata kebebasan beribadah sudah semakin diberi tempat karena memang keberadaan kaum muslimin semakin banyak. Ini sebagai salah satu contoh kecil bagaimana barokahnya ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti makna assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan untukmu wahai Nabi, kemudian kasih sayang Allah dan barokahnya Allah tercurahkan kepada Nabi Muhammad. Assalamu alaina, keselamatan untuk kami. Jadi ini baru setelah itu kita mendoakan diri kita sendiri. Assalamu alaina, semoga keselamatan dicurahkan Allah kepada kami. Kami di sini adalah seluruh yang hadir di masjid ini. Keselamatan untuk kami ya Allah, untuk jamaah yang lain, untuk malaikat yang menghadiri sholat jamaah ini. Ya, sarahnya seperti itu. Berarti maknanya keselamatan untuk kami adalah kepada seluruh orang yang sholat di sekitar kita. Karena sholat ini juga dihadiri oleh malaikat. Ya, dalil-dalilnya banyak yang menunjukkan itu. Kemudian wa ala ibadillahi sholihin, dan juga keselamatan semoga tercurah kepada hamba-hambamu yang soleh. Wa ala ibadillahis sholihin, agar keselamatan untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Maka inilah nikmatnya jadi hamba yang soleh. 24 jam kita selalu didoakan saudara-saudara kita seluruh dunia. Tidak mungkin ada satu waktu yang tidak ada orang sholat, tidak ada yang tahiyat. Hari ini kita selesai sholat, di tempat lain ada orang sedang tahiyat, sedang mendoakan kita. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kita ini didoakan apa? Biar selamat di dunia dan di akhirat. Makanya ada salah seorang ulama mengatakan, Al-Qahthafi kalau tidak salah, beliau mengatakan kalau ada orang tidak mau sholat itu berarti mengurangi hak orang muslim yang lain. Karena orang muslim yang lain itu berhak dapat doa kita. Kita itu harus membantu seorang muslim yang lain dengan doa. Kenapa? Karena kita saja juga didoakan oleh orang lain, yaitu dengan cara tahiyat tadi. Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Maka sebagai imbal balik semuanya harus saling mendoakan sesama muslim. Nah, ini nikmatnya jadi hamba yang soleh. Kemudian ditutup dengan tasahud. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu alla ilaha illallah. Ya, saya ulangi ya, ada keliru sedikit. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini maknanya sudah kita kenal semua. Asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Jadi ilah itu maknanya bukan hanya sekedar Tuhan, tetapi makna yang lebih tepat asyhadu alla ilaha, saya bersaksi tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah
hamba Allah dan Rasul Allah. Ini bacaan tahiyat yang hukumnya wajib kita baca ketika tahiyat awal. Insyaallah pertemuan yang mendatang kita bahas tahiyat menurut riwayat Abdullah bin Abbas. Karena dua riwayat ini paling sering diajarkan di Indonesia. Di awal ini riwayat Abdullah bin Mas'ud, biasanya ini sering diajarkan di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Tapi kalau di pondok-pondok Nahdliyin, Nahdlatul Ulama atau sekolah-sekolah Ma'arif, biasanya yang diajarkan adalah riwayat dari Ibnu Abbas. Nah, dua-duanya sahih, dua-duanya bisa kita amalkan. Insyaallah untuk yang riwayat satunya kita sampaikan pertemuan minggu yang akan datang. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.